Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat SCTV yang berbahagia, serta para penggemar setia sinetron Naluri Hati dimanapun kalian berada. Selamat menjalankan aktivitas kalian ya guys. Namun jangan lupa untuk nonton terus video-video terbaru dari kami yang akan selalu memberikan informasi tentang trailer sinetron Naluri Hati setiap harinya. Dan kali ini kami akan memberikan sinopsis terbaru sinetron Naluri Hati yang akan tayang malam nanti 11 Oktober 2021. Pastinya akan semakin seru dan semakin menarik dari episode sebelumnya. Lalu seperti apakah kelanjutan dari sinetron ini yang selalu kita tunggu-tunggu kelanjutannya? Baiklah, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita simak alur ceritanya ya guys. Namun sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya untuk yang baru bergabung dengan channel kami, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu, serta nyalakan juga lonceng notifikasi supaya kalian tak tertinggal informasi terbaru dari channel kami seputar sinetron Naluri Hati. Pada adegan pertama terlihat Tony dan Agnes menghadiri pernikahan Gilang dan Farah. Di pernikahan Gilang dan Farah tersebut, namun Farah terlihat sangat gelisah dan memikirkan tentang nasib dari kakak kandungnya yang bernama Zen. Zen rela menikah dengan wanita yang tidak dia cintai untuk melindungi adiknya yang bernama Farah. Karena jika sampai dia tidak menikah dengan Agnes, maka Gilang juga tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan adiknya yang bernama Farah. Zen pun meyakinkan Gilang agar dia tidak mengingkari janjinya untuk menikah dengan adiknya tersebut. Namun Gilang yang sangat licik tersebut menyiapkan berbagai rencana untuk menghancurkan keluarga Zen melalui Farah. Sebelumnya terlihat Zen mendatangi rumah Agnes dan bertemu dengan papa dari Agnes. Zen mengatakan bahwa dia akan menikahi putri dari Pak Broto tersebut. Namun beberapa kali ayah Agnes menanyakan tentang keseriusan dan keyakinan perasaan Zen untuk menikah dengan putrinya tersebut. Ayah Agnes sangat yakin jika Zen sangat terpaksa menikah dengan Agnes karena dia ingin melindungi Farah, adiknya yang sudah terlanjur hamil oleh Gilang. Namun Zen mengatakan bahwa keputusannya itu sudah bulat untuk menikah dengan Agnes. Meskipun dia tidak pernah mencintai Agnes, namun dia akan berusaha untuk menjadi suami dan ayah yang baik untuk Rian. Zen pun baru mengetahui bahwa Rian adalah anak kandung dari Agnes. Hal itu pun dikatakan oleh Pak Broto kepada Zen serta Bu Hanum ketika dia berkunjung ke rumah Agnes waktu itu. Zen awalnya sangat kaget saat mendengar perkataan Pak Broto tersebut mengenai status Agnes. Namun karena untuk menyelamatkan Farah agar dia tidak menanggung malu atas kehamilannya yang di luar nikah tersebut, Zen rela menikah dengan Agnes meskipun dia tidak pernah mencintai Agnes. Hal itu kemudian dia tegaskan kepada Agnes bahwa dia menikah dengannya hanya untuk menyelamatkan hidup Farah. Dan dia terpaksa menikah dengan Agnes karena itu adalah permintaan Gilang yang harus menikah dengan Farah. Agnes pun menerima hal itu karena dia memang sangat ingin menjadi istri dari Zen. Sementara itu, Dinda Faarga dan Cindy merencanakan sesuatu untuk membuat Gilang dipenjara kembali sebelum Gilang menikah dengan Farah. Karena Dinda tidak ingin Farah menjadi korban berikutnya atas kejahatan Gilang. Cindy pun bersedia membantunya karena Cindy berterima kasih kepada Dinda sudah dibebaskan dari penjara. Cindy akan melakukan apapun untuk membuat Gilang dan Tante Rina di penjara. Meskipun Cindy tahu bahwa Gilang adalah orang yang psikopat dan Gilang akan melakukan apapun untuk melancarkan rencana jahatnya, namun Cindy tidak gentar dan takut menghadapi Gilang dan Tante Rina. Bahkan Cindy pun menyangkal ketika Dinda mengatakan bahwa Gilang dan Tante Rina saat ini sudah tidak ada hubungan lagi.
Cindy mengatakan bahwa itu adalah hal yang tidak mungkin, karena selama ini kedua orang jahat tersebut selalu berkaitan bahkan berhubungan. Dan hubungan mereka tidak bisa dipisahkan karena mereka memiliki rencana untuk melenyapkan Dinda bersama. Saat ini Dinda dan Cindy pun mencurigai hubungan antara Gilang dan Tante Rina, karena beberapa kali Cindy melihat Tante Rina menyuapi Gilang ketika Cindy masih tinggal bersama mereka pada saat itu. Cindy pun mengira bahwa hubungan mereka lebih dari anak asuh Gilang karena waktu itu Gilang sempat dirawat oleh Tante Rina dan diambil dari panti asuhan lalu dibesarkan oleh Tante Rina sampai saat ini. Tante Rina pun mengatakan bahwa Gilang bukanlah anak kandungnya, melainkan dia hanyalah anak panti asuhan yang dia asuh dan besarkan pada saat itu. Namun kedekatan Tante Rina dan Gilang sangat mencurigakan. Semoga saja Dinda segera mengetahui bahwa Gilang adalah anak kandung dari Tante Rina. Dan Tante Rina sengaja menyembunyikan hal ini karena mereka berencana akan menguasai seluruh harta Dinda pada nantinya. Nah guys, apakah Farah akan membatalkan pernikahannya dengan Gilang karena dia merasa kasihan dengan kakaknya yang dengan terpaksa mengorbankan perasaannya hanya untuk menyelamatkan hidupnya sendiri? Akankah Farah menyampingkan keegoisan dirinya sendiri untuk kepentingan keluarganya? Semoga saja Farah bisa segera menyadari bahwa Gilang memang tidak pantas untuk dijadikannya sebagai suaminya. Meskipun bayi yang dikandungnya adalah darah daging Gilang, namun Gilang adalah orang yang sangat jahat dan dia tidak pantas untuk mendapatkan cinta Farah yang sangat tulus kepadanya. Terlihat Bu Hanum dan Zen merasa sangat sedih karena pengorbanan Zen yang begitu besar untuk adiknya serta keluarganya. Faiz pun merasa kasihan terhadap kakaknya karena harus berkorban untuk keluarganya. Nah sahabat, sinetron Naluri Hati nampaknya akan semakin seru dari episode sebelumnya. Untuk itu jangan sampai terlewatkan nonton sinetron Naluri Hati yang akan tayang malam nanti pada episode 11 Oktober 2021. Terima kasih bagi yang sudah bergabung dan selalu bersedia menonton video-video terbaru dari channel kami seputar sinetron Naluri Hati. Jangan lupa untuk update terus sinetron Naluri Hati tentunya hanya dari channel kami ya guys. Terima kasih, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.